Halo, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang uji binomial, ya, menggunakan SPSS. Nah, pertama kita harus pahami dulu uji binomial itu apa. Uji binomial itu digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelas dan datanya bersifat nominal. Ya, misalnya dua kelas itu adalah laki-laki dan perempuan, oke, sukses dan gagal, kaya dan miskin, dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman harus pahami dulu uji binomial itu. Nah, contoh kasus, di sini ada seorang mahasiswa meneliti tentang kecenderungan ibu hamil dalam memilih tempat bersalin di klinik atau rumah sakit. Penelitian dilakukan pada 20 orang ibu hamil. Peneliti ingin mengetahui apakah proporsi ibu hamil dalam memilih tempat bersalin antara di klinik dan rumah sakit adalah sama atau tidak, gitu ya. Nah, di sini sebelumnya kita juga membuat hipotesis. Hipotesis 0 itu proporsi pemilihan tempat, ini tempat ya. Tempat bersalin adalah sama dengan yang dihipotesiskan. Kemudian untuk HA-nya, proporsi pemilihan tempat bersalin adalah berbeda dengan yang dihipotesiskan. Oke, ini kemudian kita lihat kriteria pengujiannya. Nanti ini akan kita bandingkan dengan hasilnya ya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau HA diterima. Ini ya. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, HA-nya yang ditolak. H0-nya diterima. Oke, langsung saja kita ke SPSS, kita lihat datanya. Nah, di sini teman-teman, ini data berupa codingnya. Angka 1 itu adalah klinik, 1 itu adalah kode untuk klinik, 2 adalah rumah sakit. Kita lihat di variable view. Di sini nanti bisa diberikan nama tempat, kemudian di label itu diperjelas pemilihan tempat. Oke, kemudian di values itu coba klik di sini teman-teman ya, angka 3 nya, titik 3. Nah, kode 1 itu untuk klinik, kode 2 itu untuk rumah sakit. Oke, kemudian klik oke. Nah, kalau mau lihat itu klik view, value labels, centang. Nah, ini ya kelihatan ya. Nah, setelah kita punya data seperti ini, ya, teman-teman langsung masuk pada tahapan analisisnya. Caranya gimana? Klik analyze, pilih pada non-parametric test, ya, pilih yang legacy dialogs, pilih yang binomial. Nah, masukkan pemilihan tempat ini itu di dalam kotak atau kolom test variable list. Sementara yang ini biarkan semua defaultnya. Ini juga tes proporsinya juga 0,5 biarkan defaultnya, lalu klik OK. Kita lihat di sini teman-teman, binomial test. Nah, ada yang namanya pemilihan tempat grup 1 dan grup 2. Grup 1 itu untuk klinik, grup 2 itu untuk rumah sakit. Oke, grup 1 untuk klinik, grup 2 untuk rumah sakit. Nah, kita lihat grup 1 itu grup 1 atau kelas klinik itu jumlahnya sebanyak 15. Artinya jumlah apa? Jumlah data ini ya. Klinik ini ada 15 ya. Sebanyak 15 dengan proporsi 0,75. Oke, dengan proporsi 0,75. Sementara hasil grup 2 atau kelas rumah sakit itu jumlahnya adalah 5 dengan proporsi 0,25. Nah, proporsi yang dihipotesiskan itu sebesar 0,50. Apa ini 0,50? 0,50 ini adalah peluang antara pemilihan tempat bersalin di klinik atau rumah sakit itu seimbang. Jadi 50-50 gitu ya. Jadi saya ulangi, apa tes proporsional ini? 0,50 ini adalah peluang antara pemilihan tempat bersalin di klinik atau rumah sakit itu seimbang. 50%, 50%. Nah, selanjutnya kita lihat di nilai eksak signifikansinya to tail. Nilai yang diperoleh, nilai signifikansi yang diperoleh itu sebesar 0,041. Oke. Nah, artinya kalau kita lihat di sini kembali ke sini, oke,
kita lihat di kriteria pengujian. Kita lihat di sini, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau HA diterima. Kita lihat di sini. Ini 0,04. Berarti kan kurang dari 0,05. Ya, kurang dari 0,05. Ini kan 0,04. Apa artinya? Karena nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Ini ya. H0 ditolak, ini ditolak. Ini HA-nya yang diterima. Ini ya. Oke, sehingga dari hasil ini, ya, hasil ini dapat disimpulkan bahwa proporsi pemilihan, ya, proporsi pemilihan tempat bersalin itu adalah berbeda. Ini ya, HA-nya ya, adalah berbeda dengan yang dihipotesiskan. Nah, kenapa? Hal ini karena ibu hamil itu cenderung memilih tempat bersalin di klinik. Ya, cenderung memilih tempat bersalin di klinik. Berapa banyak sih? 15 kan? Ada 15 orang yang memilih tempat bersalinnya itu di klinik. Kecenderungan mereka memilih di klinik dengan proporsi 0,75 atau 75% besarnya. Gitu ya, sehingga hal ini membuat hipotesis alternatif atau HA-nya itu diterima. Proporsi pemilihan tempat bersalin adalah berbeda dengan yang dihipotesiskan. Sementara yang kita hipotesiskan tes proporsionalnya itu kan 0,50, artinya berimbang gitu ya, diharapkan berimbang. Gitu ya teman-teman. Jadi inilah uji binomial tes menggunakan SPSS ketika ya di dalam populasi itu terdiri atas 2 kelas dan datanya bersifat nominal. Seperti ini tadi ya. Oke, ini kasusnya, ini hipotesisnya. Gitu ya. Nah, ini outputnya. Gitu. Ya. Nah, gitu ya teman-teman. Ini merupakan salah satu uji non-parametric test yang nanti bisa teman-teman pelajari melalui video ini. Kalau ada misalnya pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertanyakan soal uji binomial test, itu nanti teman-teman bisa kontak saya atau bisa langsung di kolom komentar seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, materi tentang uji binomial. Oke, saya kira itu teman-teman. Sekian dan terima kasih.